Jadi kami harus melalui aliran air sungai dan ini udah dalam sekali. Memiliki penduduk kurang lebih 1,5 juta jiwa, Sulawesi Barat didominasi masyarakat desa. Ketimpangan pembangunan membuat warga hidup dalam garis kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022, tingkat kemiskinan mencapai kurang lebih 12%. Perjalanan Indonesiaku kali ini menuju Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, tepatnya di Desa Kopeang. Sayangnya, desa seluas kurang lebih 4.000 hektar ini masih berstatus desa tertinggal dalam Indeks Desa Membangun. Perjalanan kami mulai dari Desa Taan dengan kecamatan yang sama. Sepanjang 22 km jalan menuju desa, kondisi jalan sangat sulit untuk dilalui kendaraan. Pada tahun 2002, memang pernah dilakukan pengaspalan sepanjang 3 km, namun hingga saat ini belum pernah diperbaiki lagi. Akibatnya, jalan hanya menyisakan batu kerikil yang bercampur dengan tanah liat. Melewati lereng pegunungan membuat jalan sering tertutup tanah longsor. Saat musim penghujan tiba, keadaan makin parah. Jalan tanah akan menjadi sangat licin, apalagi tanjakan dan turunan yang tajam membuat perjalanan ini harus lebih berhati-hati karena sangat berbahaya. Selain kami harus melalui infrastruktur jalan yang penuh dengan bebatuan, kami juga harus melewati jalanan tanah merah seperti ini yang licin, sehingga kami harus berhati-hati karena kalau tidak kami bisa saja tergelincir. Jalanan tanah yang licin dan rusak parah membuat ban depan motor yang kami tumpangi beberapa kali tergelincir karena melawan medan yang sangat berat. Sekali dengan titik di mana banyak lumpur, sehingga banyak motor yang terkena lumpur dan sulit untuk diangkut. Bahkan kaki saya saja sulit diangkat, sehingga saya memutuskan untuk turun dari motor dan melanjutkan perjalanan. Dan nantinya saya akan naik kendaraan dari atas. Entah sudah berapa kali warga meminta perbaikan jalan, tapi hingga kini tak kunjung ada jawaban. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 10 km, kami terpaksa harus menyeberangi Sungai Taupe. Di tengah perjalanan kami, yang paling riskan adalah kami harus melalui aliran sungai yang mana arusnya ini cukup deras dan kami harus satu persatu melewati rakit, jadi harus berhati-hati. Saat surut, lebar sungai kurang lebih 100 meter.
Namun saat musim penghujan, lebar sungai bisa mencapai hingga 200 meter, dengan ketinggian air bisa mencapai 3 meter. Akibatnya, warga harus menunggu hingga 12 jam agar bisa melewatinya. Sulitnya akses membuat warga sering terisolasi, padahal jalan inilah yang menjadi akses satu-satunya keluar dan masuk warga desa Kopeang untuk menjual hasil bumi mereka. Akibatnya, roda perekonomian warga nyaris tak berputar sama sekali. Jadi untuk menaiki rakit ini hanya diperbolehkan satu motor saja, karena memang kalau dilihat rakit ini sangat tidak layak, apalagi kami harus melalui aliran sungai dengan tidak ada penyangga atau pegangan rakit sendiri. Apalagi dengan arus yang deras seperti ini sangat membahayakan bagi warga desa Kopeang. Tak adanya jembatan penyeberangan, warga hanya bisa mengandalkan rakit yang terbuat dari bambu. Menurut informasi warga, Sungai Taupe ini pernah menelan korban jiwa. Warga pun terus berharap keadilan dari pemerintah agar ketimpangan pembangunan antara kota dan desa tidak terlalu jauh perbedaannya, sehingga warga bisa terbebas dari isolasi yang mereka rasakan hingga saat ini. Ya, sekarang semuanya sudah melalui rakit dan kami akan melanjutkan perjalanan ke desa Kopeang, kurang lebih memakan waktu sekitar 2 jam lamanya. Ayo, Mang. Sebenarnya, jalur menuju desa Kopeang hanya sekitar 29 km saja dari kota kecamatan. Tapi rusaknya jalanan membuat perjalanan memakan waktu yang lama. Ongkos ojek motor pun Rp300.000 dan menggunakan mobil dengan penggerak 4 roda hingga Rp2 juta sekali jalan. Jelas ini membuat harga barang melambung tinggi di tangan warga Kopeang. Desa Kopeang terletak di ketinggian kurang lebih 700 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Memiliki warga kurang lebih 1000 jiwa. Dengan mata pencaharian sebagian besar sebagai petani, padi, coklat, gula merah, sagu, kopi, dan nilam menjadi andalan mereka. Hidup dalam kemiskinan, warga desa Kopeang terus berjuang agar dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Salah satunya memanfaatkan sagu. Menuju ke tempat pembuatan sagu kurang lebih 2 km dari pemukiman, melewati sawah dan jalan yang sempit. Kami pun harus fokus saat berjalan agar tidak terpeleset. Dalam perjalanan kami, di sini kami harus menyusuri sisir sungai dan ditambah juga kami melewati tebing yang mana ini jalannya cuma setapak aja. Jadi harus berhati-hati banget karena di sini cuma ada pegangan pipa untuk menghindari kami terjatuh. Ayo, Bu. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, akhirnya kami sampai di tempat pembuatan sagu. Dan inilah kebun rumbia. Biasa warga menyebut pohon sagu milik Pak Ali Munding. Usia panen pohon sagu berkisar 6-7 tahun. Ayunan kampak yang tajam terus menghantam pohon rumbia. Dan saya pun ingin mencoba merasakan bagaimana menebang pohon rumbia ini. Mungkin kalau misalnya dilihat sekilas, pohon sagu ini terlihat lunak ya, apalagi kan isinya tuh sagu dari tepung-tepungan. Tapi kalau saya cobain ternyata keras banget, bahkan perlu tenaga yang cukup kuat. Rumbia merupakan tumbuhan monokotil yang termasuk ke dalam keluarga Palmae. Tanaman ini hanya memiliki satu titik tumbuh, yang artinya batangnya tidak memiliki cabang. Rumbia dapat tumbuh mencapai 16-30 meter dengan diameter batang bawah bisa mencapai 80 hingga 90 cm. Tanaman sagu ini tumbuh subur di daerah tropis basah dan daerah yang berlumpur. Tak butuh waktu lama untuk menebang pohon rumbia, hanya kurang lebih 10 menit.
Pohon sagu yang telah ditebang kemudian dibelah menjadi dua bagian. Lalu daging pohon sagu yang berwarna putih dikeruk dengan menggunakan alat yang terbuat dari bambu. Pukul terus-menerus sampai berbentuk serpihan kecil-kecil. Jadi sebelum diambil airnya terlebih dahulu sagu ini harus ditumbuk menggunakan alat, ini namanya apa, Bu? Sagu. Ini terlihat sih sepertinya enteng ya, tapi ketika udah menumbuk sagunya, karena sagunya banyak serat, jadi berat dan juga saya juga udah berasa pegel. Setelah terkumpul, serpihan daging sagu dibawa ke penyaring sagu. Serpihan daging sagu kemudian dimasukkan ke dalam penyaringan atau biasa disebut landang, kemudian diremas dengan menggunakan air. Untuk mendapatkan saripati sagu, biasanya warga Kopeang menggunakan kaki untuk menginjak-injak agar pati sagu dan air keluar. Saat belum panen, sebagian warga desa Kopeang harus memutar otak untuk kebutuhan pangan keluarganya. Salah satunya Irawati. Ia membuat sagu menjadi pekerjaan alternatif untuk menambah pundi-pundi keuangan keluarganya yang masih serba sulit. Nah, emang bayarannya berapa, Bu, kalau misalnya jadi buruh sagu gini? Kalau bayaran sih tidak menentu, kadang ada kita dapat dalam per hari 45.000, kadang 30.000, kan kita dapat sagu dibikin 15.000 satu, jadi itulah penghasilan biasa dalam satu hari. Nah, biasanya terus sagunya ini Bu gunakan untuk dijual kah atau untuk kebutuhan harian, Bu? Kadang dijual karena kebutuhan, ada juga untuk dimakan. Ibu sebulannya jadi mendapatkan berapa, Bu? Kalau misalnya per bulan kita kerja macam begini palinglah 200, satu bulan 250.000. Kalau harapan kami ya tentunya terfokus untuk ke jalan, karena kalaupun hasil kami melimpah di sini, kalau jalanan terus begini sangat susah. Tetap hasil kami tidak bisa kami kelola karena orang di sini tidak mampu untuk membeli hasil kebun kami atau hasil sawah kami. Jadi tentu harus keluar. Jadi itulah harapan kami. Hasil perasan saripati sagu mengalir bercampur air ke tempat tampungan yang terbuat dari pelepah rumbia yang sebelumnya telah disediakan. Setelah pati sagu terkumpul, lalu dipindahkan ke dalam keranjang yang terbuat dari daun rumbia. Tujuan menggunakan daun rumbia agar sagu cepat kering dan tahan lama sewaktu disimpan. Satu pohon sagu dapat menghasilkan 50 hingga 450 kg tepung sagu basah. Namun saat pohon rumbia yang semakin menipis, warga kembali terlunta mencari alternatif makanan yang lain. Keadaan ekonomi keluarga yang tak kunjung membaik membuat warga terus berusaha dan berharap pemerintah bersikap adil untuk kesejahteraan warga yang tinggal jauh dari perkotaan. Kondisi ekonomi keluarga yang masih serba sulit mengolah sagu menjadi makanan menjadi salah satu cara untuk pemenuhan kebutuhan perut mereka. Keterbatasan bumbu dapur membuat warga sering membuat olahan yang sederhana, salah satunya pembuatan dange. Bahannya cukup sederhana, yaitu sagu, kelapa, dan gula aren. Pertama-tama masukkan sagu ke dalam baskom, kemudian haluskan sagu yang masih berwujud gumpalan. Parut kelapa secukupnya, lalu iris gula menjadi sampai lembut. Setelah semua siap, masukkan parutan kelapa ke dalam sagu, aduk-aduk sampai rata. Langkah selanjutnya, adonan dipanggang di atas wajan yang terbuat dari tanah liat. Kemudian wajan yang kedua diletakkan di atas sagu yang telah dipanggang sebelumnya. Tunggu sampai matang. Setelah kurang lebih 2 menit, saatnya kue dange diangkat dan diberi gula merah, lalu dilipat.
Penghasilan yang tak menentu kerap membuat warga Desa Kopeang memanfaatkan apa saja yang ada di hutan maupun di kebun. Salah satunya Ibu Juryati. Ibu dari 3 anak ini sering mengolah sagu untuk dijadikan makanan saat simpanan beras sudah menipis. Ibu sendiri kerjaannya sehari-harinya apa, Bu? Petani. Sulit nggak sih, Bu, di sini menjadi petani di Desa Kopeang? Sulit karena jauh pasar. Jalanan tidak bagus. Tidak cukup. Kalau tidak cukup ini penghasilan saya, kalau ada tetangga, ya pinjam dulu kupinjam tidak cukup ini penghasilan. Jadi Ibu pinjam ke tetangga. Nah, emang pinjamannya itu berupa apa, Bu? Apakah sembako kah atau pinjam uang? Ya macam-macam, sembako, uang. Kita ingin mendorong masyarakat di sekitar wilayah Desa Kopeang untuk lebih produktif. Karena produksi yang memiliki nilai tambah yang tinggi tentunya akan sangat dihargai. Silahkan manfaatkan lahan yang tersedia. Nanti pemerintah ketika Anda punya produksi yang bagus, yang memiliki nilai tambah yang tinggi, ini akan mendorong pemerintah untuk membuatkan akses jalan. Nah, bagi kami, produktivitas desa juga menjadi hal yang penting untuk men-trigger hadirnya infrastruktur yang baik. Yang saya sangat harapkan ya pertama-tama adalah ya akses jalan. Bagaimana caranya pemerintah untuk memperhatikan kami masyarakat di sini agar juga akses jalan bisa masuk ke daerah kami. Tahun 2008, Desa Kopeang merupakan pemekaran dari Desa Bela, terletak di ujung timur Kecamatan Tapalang yang dikelilingi pegunungan dan memiliki 7 kedusunan. Pendapatan warga kurang lebih 400.000 per bulan. Selain coklat, masyarakat desa mengandalkan rezeki dari hasil minyak nilam. Setelah berjalan kurang lebih 20 menit, akhirnya kami sampai di kebun nilam. Lahan seluas 1 hektar ini milik Ibu Mardawiyah. Setelah 6 bulan tanam, nilam dapat dipanen. Dan setelah itu, setiap tahun bisa dipanen 4 kali. Nilam adalah suatu semak tropis penghasil jenis minyak atsiri atau biasa disebut minyak nilam. Tanaman ini bisa mencapai ketinggian 1 meter dan biasa hidup di tempat teduh, hangat, dan lembab. Bagian daunnya lah yang dimanfaatkan untuk diekstraksi minyaknya. Minyak kemudian diolah menjadi parfum, bahan dupa, minyak atsiri, anti serangga, dan kosmetik. 1 hektar lahan ini bisa menghasilkan 7 ton nilam kering. Namun sayang, saat musim penghujan, nilam kerap diserang hama. Iklim tropis membuat hutan Indonesia kaya akan tanaman nilam. Bahkan, tak kurang dari 70 hingga 90% kebutuhan minyak nilam dunia berasal dari tanah air kita. Indonesia setiap tahun memasok minyak nilam 70 hingga 90% kebutuhan dunia. Komoditi yang dihargai mahal di pasar dunia ini tak juga mendatangkan sejahtera bagi warga. Beratnya tantangan kehidupan tak membuat buruh patah semangat. Salah satunya Bu Harpiah. Sebagai buruh serabutan, semua pekerjaan ia lakukan demi nafkah keluarganya. Biasanya berapa lama bekerjanya, Bu? Ya tergantung jamnya karena kita biasa buruhnya per jam, sekitar 8.000 per jam. Nah, Ibu biasanya sehari kalau lagi metik nilam ini berapa lama? Kadang-kadang itu kita sampai 5 jam. 5 jam, berarti sekitar dapatnya berapa tuh? Hampir 30 lebih per harinya. 40 ribuan ada. Iya, 40. Harapannya kita ini semoga ini tanam nilam berjalan dengan baik, kemudian harganya juga naik supaya kita sebagai buruh agak ada tambahan sedikit. Kemudian akses jalannya ke sini karena sekarang kita biasa itu kalau ada hasil sedikit, kita jadi buruh, turunnya itu setengah mati. Karena ongkos ke sini saya itu PP sekitar 600-an baru bisa kita bolak-balik. Begitulah faktanya.
Bekerja sebagai buruh petik nilam dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang dibayar Rp40.000. Namun pekerjaan itu tak selalu ada. Semua daun nilam yang terkumpul di dalam karung lalu dipanggul ke tempat penjemuran yang letaknya tak jauh dari kebun. Kemudian nilam dijemur. Proses penjemuran dengan cara digantung di tempat yang teduh agar kandungan minyaknya tidak berkurang akibat terpapar terik matahari. Lamanya penjemuran kurang lebih 10 hari dalam kondisi cuaca cerah. Namun saat musim penghujan bisa mencapai 14 hari. Sebelum dibawa ke tempat penyulingan, terlebih dahulu nilam dicacah agar pori-pori nilam terbuka dan mempermudah keluarnya minyak saat penyulingan. Nilam yang sudah dikeringkan sebelumnya lalu dimasukkan ke dalam kettle. Kurang lebih 4 penyulingan yang dibangun dengan kapasitas rebus 300 kg nilam kering. Karena keterbatasan modal, petani nilam banyak yang tak mampu membuat tempat penyulingan sendiri. Solusinya, mereka harus menyewa dengan biaya Rp300.000 sekali penyulingan. Nah, ini saya menginjak-injak tanaman nilam yang kering di sisi-sisi kettle. Tujuannya adalah supaya mendapatkan minyak yang maksimal karena kami tidak diperbolehkan untuk menginjaknya di bagian tengahnya. Nanti hasilnya jadi kurang maksimal. Dan ini yang saya injak ini tanamannya sudah ada sekitar 10 karung tanaman nilam kering. Setelah pengukusan kurang lebih 3 jam, minyak nilam yang keluar bercampur air akan terpisah di bak penampungan. Dan air akan dialirkan keluar melewati pipa pembuangan. 300 kg nila kering bisa menghasilkan kurang lebih 7 kg minyak nilam dengan waktu penyulingan kurang lebih 12 jam. Minyak atsiri yang diperoleh dari penyulingan tanaman nilam disebut minyak nilam. Minyak nilam ini menjadi salah satu bahan dalam industri pewangi dan kosmetik. Yang saya sangat harapkan ya pertama-tama adalah ya akses jalan. Bagaimana caranya pemerintah untuk memperhatikan kami masyarakat di sini agar juga akses jalan bisa masuk ke daerah kami sehingga ya petani juga bisa enak bekerja. Ya, fokus bagi petani fokus juga untuk bertani dengan baik seperti petani nilam sekarang. Ya, kalau akses jalan bagus, ya saya kira petani juga bisa menanam nilam dengan banyak. Harga minyak nilam di pengepul dipatok Rp445.000 per kilo. Namun sayang, harga yang tidak stabil membuat petani nilam sering mengalami kerugian. Warga kini menantikan campur tangan pemerintah untuk menata aturan harga minyak nilam agar perekonomian warga berangsur membaik. Bayangkan kalau misalnya arus air sedang deras dan juga airnya sedang pasang, ini bahaya sekali buat mereka. Berstatus desa tertinggal, warga desa Kopeyang berharap memperoleh hak yang sama. Apalagi selama ini mereka hidup serba terbatas, termasuk ketika jatuh sakit. Fasilitas kesehatan di puskesmas yang tidak memadai membuat pasien dengan keluhan berat harus dilarikan ke puskesmas sejauh sekitar 20 km di kota kecamatan Tapalang. Jadi karena di sini tidak ada fasilitas yang memadai, makanya warga berinisiatif untuk membuat tandu untuk diantarkan ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat. Jauh dari jalan utama, pasien terpaksa harus ditandu dengan melewati jalan yang sempit dan terjal. Jadi tidaklah mudah bagi warga desa Kopeyang
untuk memandu pasien yang sedang sakit, karena ini kami harus melewati jalanan yang cukup rusak juga. Ditambah kalau cuaca ekstrim, ini sangat membahayakan nyawa pasien dan juga warga yang membopongnya. Warga bergotong royong bergantian menandu pasien. Menurut informasi warga, saat ditandu ada beberapa pasien meninggal dunia di jalan karena terlalu lama tidak mendapatkan pertolongan. Jadi kebetulan sekali kami juga melewati puskesdes atau pusat kesehatan desa, namun terlihat nampaknya sudah tidak layak, bahkan sudah tidak terpakai, apalagi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah juga masih sangat minim, sehingga warga desa bersukarela mengharuskan mereka untuk pergi jauh melewati infrastruktur jalan yang rusak dengan menandu pasien yang sedang sakit menuju ke rumah sakit terdekat, yakni tepatnya di Kecamatan Tapalang. Selain infrastruktur jalan yang sulit, kami harus melewati Sungai Kopeang selebar 20 meter. Saat musim penghujan, sungai ini bisa mencapai kedalaman 3 meter. Setelah melewati sungai, kami terus melanjutkan perjalanan. Namun tak butuh waktu lama, kami masih harus melewati Sungai Malunda yang mempunyai lebar kurang lebih 60 meter. Jadi kami harus melalui aliran air sungai, dan ini udah dalam sekali, apalagi ini masih sisi sungainya. Belum lagi kami harus melalui jalur tengah, kemudian hingga sampai ke seberang sungai. Ini bisa dibayangkan kalau misalnya arus air sedang deras dan juga air yang sedang pasang, ini bahaya sekali buat mereka karena tidak menjamin keselamatan warga desa Kopeang dengan hal yang seperti ini. Tentu menyeberangi sungai sangat menantang bahaya. Bisa saja air dari hulu ke hilir tiba-tiba datang, dan ini sangat membahayakan bagi pasien dan juga warga yang menandu ataupun warga yang mengiringinya. Namun warga tak punya pilihan lain. Akses ini merupakan jalan satu-satunya menuju puskesmas. Warga hanya bisa berharap mendapatkan hak dan perlakuan yang adil dari pemerintah agar mereka mendapatkan fasilitas jalan yang baik dan fasilitas kesehatan yang memadai saat mereka jatuh sakit. Kami dapat memahami betapa sulitnya ya, prasarana puskesmas, sekolah, karena medannya yang demikian berat. Tetapi mereka tetap rakyat Sulawesi Barat, tetap masyarakat kita yang harus kita berikan pelayanan publik. Jawaban terhadap permasalahan ini adalah kita akan berkolaborasi. Kita akan berbagi peran dengan kabupaten dan juga desa sesuai dengan kapasitas fiskal yang kita miliki. Artinya kita punya komitmen untuk mencarikan solusinya, termasuk juga guru-guru yang sering tidak datang atau mungkin petugas medis yang tidak datang. Ini akan kita bicarakan secara kolaboratif bersama dengan kabupaten dan juga desa terkait. Bahwasanya rakyat itu berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu adalah sebuah keniscayaan. Tinggal bagaimana pemerintah berbagi solusi. Kami juga meminta kepada pemerintah Kabupaten Mamuju untuk lebih aktif mengkomunikasikan persoalan-persoalan ini dengan pemerintah provinsi agar sekali lagi kita bisa memberikan hak rakyat, memberikan pelayanan kesehatan yang merupakan milik masyarakat. Sesuai dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan dan lapisan masyarakat seperti halnya dalam politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Namun, bagi warga Kopeang, keadilan masih sebatas mimpi yang tak kunjung jadi kenyataan.